Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Gue kaget banget kemarin pas gue mau pulang, gue nemuin buku. Dia tuh lagi suka bikin buku, kertas di rumah, kertas kosong sama dia. Dilipat dua, diikat pakai ini atau di staples. Dia bikin buku, pas gue buka, dia menceritakan tentang diri dia. Nama gue Aisyah, dulu nama gue Syakira. Dan pada waktu tahun 2018, di badan gue tuh ada yang namanya cancer cells. Dan akhirnya karena itu gue harus menjalani yang namanya kemoterapi. Dan kemoterapi itu berat banget. Kita menyapa Mayon Music yang malam hari ini tampil sangat casual. Keren. Dan tadi juga ada casual. Kita masih bersama seseorang seniman luar biasa menurut saya sangat respect. Kuat. Wanita kuat, ibu yang kalau kita tahu perjuangannya untuk sang anak dan keluarga sangat luar biasa. Gue ngikutin cerita lo. Gue tuh nggak tahu ya berasa kayak kena banget di gua gitu ya kita kan ngomongin keluarga ya, apalagi anak itu kan kita sangat lemah sekali kalau soal anak, berhubungan dengan anak. Iyalah. Nightnya lah ya. Meninggalkan semua yang ada di Indonesia, pekerjaan, kenyamanan di Indonesia dan untuk pengobatan sang anak gitu di Singapura yang divonis terkena leukemia. Oke, tapi sebelumnya mau nanya dulu kenapa Singapura waktu itu pemilihannya? Waktu itu jadi yang kita bersyukur banget pada saat Aisyah itu didiagnosa, itu benar-benar nggak lama waktunya. Jadi maksudnya dari mulai di awal sakit sampai diagnosa, sampai kata-kata dia itu leukemia keluar, itu tuh nggak lama. Jadi prosesnya cepet banget gitu. Dan kebetulan waktu kita tahu bahwa dia leukemia, kita langsung rembuk keluarga kan gitu. Nah ada dokter juga kebetulan kakaknya, papanya Aisyah, itu dokter jantung. Jadi kita ngobrol sambil dengar masukan dari dia, sambil dengar masukan dari dokter yang merawat Aisyah. Jadi ya sebenarnya hasil rembuk keluarga aja sih. Dan aku rasa bukan berarti kita nggak merasa pengobatan di sini itu bagus gitu ya. Karena kita tahu lah sudah banyak sekali kisah-kisah sukses dari survivor dari cancer yang sekarang mereka hidup dengan sehat, dengan baik gitu. Tapi pada saat itu memang karena kita ngumpul dan masing-masing memberikan masukannya gitu, akhirnya kita pilih untuk ke sana. Gitu. Total perawatan udah berapa tahun ya? Total kita sekarang udah 3,5 tahun di sana, udah 3,5 tahun, iya. Kemonya sendiri dia 2,5 tahun lebih dikit. Dan alhamdulillahnya getting better dan better ya. Alhamdulillah boleh sekolah bulan Agustus lalu, jadi itu yang kita syukurin banget. Dia udah berangkat sekolah berarti sekarang. Iya. Kan waktu umurnya itu belum sempat ngerasain sekolah belum kan? Karena dia 5,5 tahun. Oke, kena itu pertama kali 5,5 tahun. Iya, jadi dia emang pada saat waktu dia pertama kali didiagnosa itu gue lagi mau masukin dia sekolah. TK gitu. Dan waktu udah dia diterima sama sekolahnya nih, gue lagi mau bayar uangnya terus tiba-tiba dia didiagnosa sehingga kita pindah ke sana. Kayak maksudnya dia udah umur 9 tahun tapi dia baru mulai pertama kali sekolah gitu. Kebayangnya pada saat itu tuh gue tuh rasanya kayak gila ya. Akhirnya gue bener-bener bisa merasakan hari ini di mana gue tuh ngelihat dia pakai seragam sekolah, terus bikinin rambutnya dia untuk berangkat sekolah. Selama ini kan itu yang ada selalu di bayangan kita dan itu keinginan dia. Gue tuh sama dia kalau selama kita sebelum dia sekolah gitu. Kalau pagi-pagi tuh kita suka sarapannya tuh pinggir jendela gitu kan. Terus kita kalau pagi-pagi suka ngelihat anak-anak keluar dari rumahnya masing-masing pakai seragam gitu, pakai ransel gitu kan. Terus dia tuh suka ngeliatin gitu ya, Ibu itu anak-anak mau sekolah ya gitu. Iya, dan gue udah tahu gitu, dia pasti karena kepengen. Terus gue bilang, insya Allah kamu juga akan segera sekolah. Sebentar lagi, minta sama Allah, aku bilang gitu. Dan
gue tahu betapa itu suatu hal yang dia longing banget gitu. Dan pada akhirnya hal itu terjadi, dia sampai ngomong sama gue, Ibu, ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu terjadi. Ini adalah hari yang udah lama gue tunggu-tunggu terjadi. Finally, aku mau sekolah. First day of school ya. Ya, dan ya itu juga hari yang udah lama gue tunggu-tunggu gitu. Ngelihat dia pakai seragam sekolah, gue anterin dia, terus nyiapin seragamnya. Ini kapan, Den? Ini apa, sekolahnya dia? Baru Agustus lalu. Baru Agustus lalu. Jadi kayak gue bilangnya sama Allah, ya Allah, alhamdulillah ya gitu. Akhirnya engkau izinkan ini hari itu terjadi dan kita bisa rasakan ini. Gitu. Dulu waktu awal ya didiagnosa, komunikasi lo ke dia gimana? Mungkin karena gue waktu itu berdua doang kan ya sama dia ya di sana, praktis lah walaupun ada keluarga kan harus nemenin gitu. Jadi gue selalu merasa bahwa, dan gue sudah pada saat itu kan udah menjalani sekian lama jadi single parent ya. Jadi emang gue sama dia berdua lah kemana-mana. Pada saat dia didiagnosa pertama kali 5,5 tahun. Anak 5,5 tahun tuh kan masih belum terlalu. Maunya main gitu ibaratnya. Iya. Jadi gue juga berusaha untuk menjelaskan semuanya nggak sejelas-jelas mungkin gitu. Sehingga dia nggak perlu tahu lah seberapa treatment, iya seberapa beratnya treatmentnya, apa sakitnya dia, seperti apa hal yang kita takutkan gitu. Itu dia nggak perlu tahu. Jadi dia nggak pernah tahu itu. Yang dia tahu pokoknya dia cuma lagi kurang sehat dan dia di sana supaya lagi dikasih vitamin, gue bilangnya, supaya dia menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Dan itu semua gue ngomong, gue menyebut obat kemonya dia itu seperti vitamin, gue menyebut alat kemoportnya itu, gue bilangnya itu dokter pinjem alatnya Iron Man, gue bilangnya. Hanya supaya dia tidak merasa kecil hati gitu. Karena dia habis surgery, terus dia bangun, dia lihat kan ini apa. Dan kaca kalau nggak salah lo tutup ya? Gue tutup semua, gue tutup pakai koran di rumah. Karena dia botak kan. Botak, rambutnya rontok. Kulitnya ya kayak orang kalau kemo tuh biasanya memang kebanyakan yang begitu, kulitnya jadi berubahlah warnanya gitu di beberapa tempat. Rambutnya rontok, kehilangan kekuatan di kakinya gitu. Jadi dia tuh kalau, tapi kan anaknya. Dia suka dance tadi, ya kan? Itu gue baru mau ngomong. Kalau yang kenal dia tuh pasti tahu banget, dia tuh suka nari anaknya, suka dance. Jadi satu hal yang gue nggak pernah lupa, waktu itu dia lagi kemo dan dia lagi kondisinya memang lagi, kalau habis kemo kan biasa kondisinya turun ya. Tapi dia semangatnya tuh kepengen nari gitu. Jadi waktu itu yang gue lakukan sama dia kalau setiap kali itu terjadi adalah gue berdiri, gue pegangin badan dia sehingga dia bisa berdiri. Dan di situ dia nari dan gue pegangin itu, gitu. Dan itu, wah pada saat gue melakukan itu sih, aduh, hati gue tuh karena gue tahu gitu dia seperti apa, betapa dia cintanya dengan menari gitu, betapa itu adalah hiburannya dia, and suddenly gue harus lihat dia kayak begitu. Sebagai seorang ibu, gue rasa semua pasti ngerti perasaan gue gitu. Tapi itulah jalannya, dan kita rasa-rasanya nggak, kalau sekarang ditanyain nggak ada bitterness, nggak ada kepahitan, karena Allah udah kasih kita kekuatan untuk bisa ngelewatin semua itu. Dan sekarang ini terlalu banyak hal yang harus gue syukurin kepada Allah yang nggak bisa gue list satu-satu, nggak cukup gitu. Jadi kita bersyukur banget karena Allah berikan kita pertolongan untuk kita bisa melewati semuanya. Amin. Akhirnya nggak, ini pasti kalau orang yang mungkin mengalami ini nggak semuanya bisa kuat ya. Iya. Nah kalau lo sendiri apa yang bisa akhirnya menguatkan lo dan akhirnya ya bisa seperti sekarang? Kalau ditanya nggak kuat pastilah nggak akan ada orang tua yang kuat ya. Cuma gue rasa semua orang tua, semua ibu kalau udah dihadapkan dengan hal yang seperti ini gitu ya. Maksudnya anaknya harus menjalani ini, semua ibu pasti akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa, yang ekstra gitu. Kita bisa tiba-tiba hal yang nggak kepikiran yang bisa dilakukan, kita bisa lakukan gitu. Karena kita tahu, karena kalau udah nyampe urusannya soal anak, semua orang tua, semua ibu pasti tahu. Siap tukarnya. Gitu. Siap. Jadi kita kayak
Yang penting gimana caranya anak aku bisa semangat, dia bisa menjalani semua ini, kita bisa menjadi sumber kebahagiaan dia, sumber kekuatan buat dia, sumber kenyamanan buat dia, menyamankan dia, menenangkan dia, dan aku rasa itu semua adalah semua ibu itu kayak insting natural. Betul. Jadi kekuatan sumbernya dari mana? Of course dari Allah. Tapi dia adalah orang yang membuat gue selalu merasa gue nggak boleh berhenti gitu. Harus tetap, karena ada dia yang dia butuh gue dan dia butuh gue untuk kuat karena dia butuh itu gitu. Kalau bukan gue terus siapa lagi gitu. Yang menguatkan ya Aisyah yang menguatkan sampai, ya. Sampai akhirnya bisa dia tahu nggak akhirnya setelah berapa lama? Gue kaget banget karena dia tuh suka nulis juga. Dia suka bikin puisi. Dia suka mirip kamu ya, suka nari. Iya. Dia dapat itu kayak suka gambar. Jadi dia tuh suka bikin puisi, dia suka bikin buku, dia suka bikin cerita pendek gitu. Selama ini kan gue nggak pernah ceritakan dia gimana kan. Walaupun dia tahu lah, setiap kali dia ke klinik dia tahu, dia lihat tulisannya di situ Children Cancer Clinic, dia tahu gitu. Tapi kan gue nggak pernah jelasin sama dia cancer itu apa. Tapi kan mungkin lama-lama dia juga semakin gede, dia semakin tahu gitu. Gue kaget banget kemarin pas gue mau pulang, gue nemuin buku. Dia tuh lagi suka bikin buku kertas di rumah, kertas kosong sama dia, dilipat 2, diikat pakai ini atau di staples. Dia bikin buku, pas gue buka dia menceritakan tentang diri dia. Nama gue Aisyah, dulu nama gue Syakira. Dan pada waktu tahun 2018 di badan gue tuh ada yang namanya cancer cells. Dan akhirnya karena itu gue harus menjalani yang namanya kemoterapi. Dan kemoterapi itu berat banget. Aku mual, aku nggak bisa makan, dan dia ceritain semua itu semuanya. Terus dia ceritain juga di situ, dan aku mau berterima kasih buat dia sebutin nama nurse, nama dokter, nama teman-teman dia yang sama-sama pasien gitu, yang dia menganggap orang-orang ini adalah salah satu yang bikin dia bisa melewati semua gitu. Dan dia cerita semuanya di situ gue kaget. Gue bawa itu buku itu ke sini karena gue jadiin pengingat ya, itu bukan cerita yang indah dari hidup kita ya, tapi gue tidak menyangka aja gitu bahwa wah ternyata dia tahu semuanya, dia tahu apa yang terjadi kepada dia, dan dia tetap menjalani itu. Dia tetap menjalani gitu. Dia pengen kasih story-nya ini untuk seseorang. Dia mau kasih story-nya ini untuk seseorang gitu baca. Aisyah, kamu keren. Tapi keren Aisyah, terbaik. Sekarang jadi gimana? Alhamdulillah. Dengan katanya alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Kondisinya gimana? Iya, alhamdulillah. Dia sekarang sekolah kan. Ya. Dia sudah tidak menjalani lagi kemoterapi. Jadi sekarang udah nggak ada kemo, alhamdulillah. Jadi dia itu sekarang lagi cek aja terus, observasi, cek. Jadi setiap berkala dia harus dicek karena dokter harus tahu setelah sekian lama dia menjalani kemoterapi dan kemoterapi itu berhenti, bagaimana badannya dia bereaksi terhadap itu. Jadi itu yang sekarang lagi dia lakukan gitu. Dan ya dulu dari sebelum pandemi kan dia udah ngerasain pakai masker kemana-mana. Karena memang ya orang yang menjalani kemoterapi harus begitu. Karena kan imun tubuhnya lemah kan. Jadi sekarang dia walaupun udah selesai kemonya tetap harus menjalani semua itu. Dan dia udah udah terbiasa dengan itu semua gitu. Ya gue bersyukur, berterima kasih banget sama Allah. Gue juga berterima kasih banget karena gue tahu yang doain Aisyah, doain kita tuh banyak sekali. Alhamdulillah, masya Allah. Termasuk kita ya. Sekarang di Jakarta berarti? Enggak, dia di Singapura. Dia masih di Singapura, dia sekolahnya di sana gitu. Karena gue pemikirannya adalah karena dia masih harus cek ini itu. Kayaknya kalau misalnya dia di sana akan lebih mudah. Apalagi dengan situasi pandemi kayak gini, untuk kita travel sana sini kan pasti. Saya pernah kembali ke Jakarta? Belum sampai sekarang. 4 tahun di sana ya? Di sana terus ya. Justru yang 2 tahun gak kemana-mana, akhirnya yang paling lama yang gara-gara pandemi ini kan ya. Aku harus stay di Singapura. Stay di Singapura, yes. Itu 2 tahun gue di Singapura, benar-benar gak bisa kemana-mana. Yang tadinya itu gue bisa pagi ke Indonesia. kerja malam pulang lagi ke Singapura gitu. Tiba-tiba 2 tahun gue di sana nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sama dia aja, ya udah ya dijalanin.
berat ya, of course lah. Gue rasa semua pasti yang udah ngejalanin pandemi nggak ada yang nggak ngerasa berjuang gitu untuk bisa ngelewatin pandemi gitu. Tapi ya udah bersyukur sekarang gue melihat kesempatannya untuk gue bisa balik ke Indonesia lagi walaupun cuma sebentar ya, untuk bisa coba kerja lagi di sini. Ya tapi nanti tetap baliknya pasti ke Singapura juga. Iya, untuk nemenin Aisyah. Iya, untuk nemenin Aisyah. Dan yang gue adalah mau nanya, selama di sana kan lu pasti tidak memperlihatkan kalau lu, ya pasti ada ya masa-masa breakdown. Nggak boleh, gue nggak mau. Itu janji gue nggak boleh dia nggak boleh ngelihat gue nangis, dia nggak boleh ngelihat gue lemah, dia nggak boleh. Gue nggak izinkan dia untuk ngelihat itu. Karena kalau gue kayak begitu, terus gimana dia gitu. Dia butuh orang-orang yang ada di sekelilingnya dia untuk bisa menguatkan dia, untuk bisa kasih spirit yang positif, semangat buat dia gitu. Karena kan yang dia jalani kan nggak ringan banget gitu kan. Jadi dan anak segitu kan dia masih bingung gitu. Kenapa kok harus ini dibilang obat, tapi habis itu dia makan aja nggak bisa, minum aja muntah gitu kan. Obatnya bikin sakit. Iya gitu, kok begini gitu loh. Jadi pertanyaannya banyak. Jadi gue tidak bisa tidak masuk akal gue gitu kalau misalnya dia tiba-tiba harus ngeliat gue nangis, walaupun aduh rasanya sih Wow. iyalah. Runtuh dunia. Runtuh ya, dunia. ini kan pasti ya maksudnya baru ya. Lu gimana? Lu curhat ke siapa? Lu konsultasi untuk? Nggak ada, gue dirimu. Iya. Lu penting lu. Iya, Lu benar, sangat benar. penting. Iya benar. Mungkin Aisyah yang nguatin dan ada. Benar. Nguatin dan ada Siapa gitu ya. Iya, gue juga nggak bisa ngobrol sama nyokap karena nyokap juga udah 60 lebih kan. Duh, buat dia mungkin 2 kali lebih berat karena buat dia kan ini yang ngejalanin anaknya sama cucunya. Kalau buat gue kan ini yang ngejalanin anak gue. Kalau buat nyokap gue ini anak gue sama cucu gue. Jadi gue nggak mungkin ngeberatin dia lagi. Jadi gue kalau mau nangis, gue akan tunggu dia tidur. Habis dia tidur baru deh tuh rilis semuanya. Gue nangis kenceng-kencengnya, tapi ya emang gue nggak punya teman curhat, nggak punya teman ngobrol untuk ngobrolin apa worriness gue, kekhawatiran gue, ketakutan gue, which itu ada setiap hari kan. Ya gue ngomongnya sama Tuhan. Ya udah gue sholat, ya udah pada saat gue sholat kadang-kadang tuh gue nggak tahu mau ngomong apa. Karena udah terlalu banyak yang ada di kepala gue, jadi gue nggak tahu mau ngomong apa. Jadi gue kadang-kadang cuma ya udah nangis aja dan gue tahu dia tahu lah. Pasti bantu. Dia ya. Kita ngelewatin sekian lama di sana, apalagi masa pandemi. Aduh. Itu enggak deh kalau bukan karena Allah sih. Dan dari tadi gue sangat hormat sama lo, sangat respect dengan melihat tahu apa yang terjadi sama lo, tapi yang keluar dari mulut lo dari awal cuman bersyukur dan bersyukur. Tidak menyalahkan siapapun, bahkan lo masih menjaga perasaan nyokap dan lain-lain. Wah, lo keren sih. Aduh, ngalamin. Iya, itu sama siapa Kak? Misalkan kamu udah selalu sama dia berduaan, tinggal gitu dia nggak apa-apa? Ya apa-apa, pastilah ya. Dia tidurnya sama aku, semua juga sama aku gitu. Tapi aku punya, alhamdulillah ada keluarga di sana. Oh, ada keluarga. Ada keluarga di sana yang memang dari mulai kita pindah ke Singapura, dari awal dia udah ikut aku nemenin di sana. Jadi dia udah hafal nih semua protokol kita di rumah seperti apa, jaga makanannya dia seperti apa, harus kita jaga banget. Jaga makanan dia seperti apa, masaknya seperti apa, menjaga lingkungan tempat dia main, tempat dia tidur tuh seperti apa. Dia udah hafal semuanya gitu. Jadi pas gue mau balik ke sini, dia juga udah tahu dan gue ya walaupun tetap aja sebagai seorang ibu gue pengennya ada di deket dia lah gitu ya. Cuma at least gue sebagian dalam hati gue tenang karena gue tahu. Ada yang jaga. Iya, gitu. Ada yang jagain. Berapa tahun berarti lu bosen juga makan es krim di Orchard Road itu ya? Nasi ayam di Plaza. Aduh, enak banget itu. Aduh, bener enak banget tuh.
Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Dan tapi lo gak kerja kan jadinya. Nah itu dia. Gue gak itu cukup kerja berarti terkuras banget. Aduh, kan? udah deh, itu yang gue bilang tadi. Itu yang gue bilang tadi, gue tuh 2 tahun praktis no income ya. Iya. Ya adalah alhamdulillah ya. Gue kan memutuskan tahun 2020 di awal pandemi gue memutuskan untuk gue jadi Zumba instructor. Gue ambil sertifikasi jadi Zumba instructor sehingga gue bisa dapat side income di sana. Walaupun Ya. beda lah kalau bukan suatu sumber income yang gue bisa rely on untuk semua kebutuhan gue di sana. Enggak, tapi sangat amat menolong gue mentally. Secara mental gue merasa gue bener-bener setiap Sabtu dan Minggu gue ngajar kelas secara virtual. Sabtu gue ngajar kelas Zumba buat anak-anak. Minggu gue ngajar kelas Zumba buat orang dewasa. Dan ngeliat bahwa ada member-member gue yang mereka looking forward, mereka tuh semangat banget menunggu setiap hari Sabtu, anak-anak ini semangat banget nunggu hari Sabtu, member-member gue semangat nunggu hari Minggu, dan gue ngeliat mereka itu kayak ya semangat hiburan. lu ya? Itu hiburan buat gue. Dan gitu. hiburan ya? Itu kekuatan buat gue, semangat buat Tapi gue. sorry kalau gue nanya, maksudnya ini kan tadi lu bilang gak nutup, nah terus nutupnya pakai apa? Den? Gue sih kemarin ya nggak ada jalan lain ya gue jual-jual apa yang bisa gue jual gitu. Dari mulai properti gue, mobil, semua perhiasan, apapun yang gue punya pada saat itu di Indonesia yang bisa gue jual gitu. Dan itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya gue mikirin kita ngitung pakai manusia nih, nggak bakal nyampe. Gimana kok bisa gue bertahan 2 tahun di sana nggak ada pemasukan? Gue tinggal di Singapura loh. Iya, kota termahal di dunia. Itu salah satu kota termahal di dunia. Gitu. Negeri wool lagi. Itu Australia. Australia nanti katanya. Dan pengobatan kemoterapi Iya, pengobatannya juga nggak. Iya, jadi emang udah nggak masuk akal gue. Itu makanya gue bilang gitu. Tiba-tiba ada aja gitu. ada aja yang bantu, ada aja yang ini. Itu bener-bener deh. Gue jadi suka bilang, aduh, Allah tuh dengerin kok kalau kita tuh, Allah tuh nggak mungkin. Gue selalu bilang, ya Allah nggak mungkin kan aku ditaruh di kayak gini tapi nggak dibantuin tuh nggak mungkin, sama Allah tuh nggak mungkin. Kalau kita ditaruh di suatu situasi sama Allah itu pasti kita akan dikasih pertolongan yang bisa ada di situasi. Dia bisa ngelewatin situasi itu. Tapi minta sama Allah, minta. Sama tadi kan ada kan memutuskan untuk berhenti menampilkan foto-foto gitu ya. Tapi kalau masih suka risih berarti kalau yang nanya gitu gimana? Nggak apa-apa sih, gue ngerti kenapa orang kepengen tahu gitu. Dan gue ngerti kenapa orang juga kepengen banget ngelihat mukanya Aisyah yang sekarang gitu. Jadi, karena gue menganggap itu perhatian mereka buat anak gue dan itu rezeki kita gitu. Jadi gue nggak ada rasa risih untuk ngejelasin, mau beribu-ribu kali pun nggak apa-apa gue jelasin gitu, bahwa ini loh sebenarnya dulu tuh masalahnya kenapa kita jadi tutupin dia mukanya, karena dia nggak nyaman ngelihat wajah dia di kaca, sehingga kalau dia sendiri nggak nyaman ngelihat wajah dia di kaca berarti dia nggak mau dong orang ngelihat dia dalam keadaan kan, logikanya kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kan rambutnya udah tumbuh lagi, kulitnya udah kembali lagi normal gitu. Dan pada saat ini gue cuma merasa bahwa kita sudah menjalani ini, nutup mukanya dia dengan stiker ya, tidak mengekspos wajahnya dia, itu sudah menjalani sama sekian lama. Dan kita akan tunggu sampai nanti deh suatu hari dia udah dapet PD-nya kembali, dia udah seneng lagi, dia udah kayak okay with it lagi gitu. Dan oke lah, mungkin dia lebih dewasa nanti, mungkin dia lebih dewasa nanti. Sekarang juga dia udah nggak punya medsos juga, jadi what's the point juga kan? Ya pasti ini, ya mungkin kalau orang makin banyak bertanya, itu yang menenangkan. Orang nanya terus pengen tahu keadaan, berarti kan juga makin banyak doa buat Aisyah. Iya dong, makanya. Termasuk juga Tonight Lovers ya. Mudah-mudahan makin terus membaik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kita tunggu Aisyah di Bali. Oh iya.
Seneng banget loh, gue dari awal denger jawaban lo apa semua. Dari awal dari cerita yang musisi itu juga. Iya. Siapa sih? Musisi apaan? Udah amat kabar. Positivity, bersyukur. Iya. Oke, terima kasih Denada. Respect, salam hormat, respect. Semua yang terbaik. Thank you Mayan Music, sampai ketemu lagi di Nation Premier. Gas.